Menjalani. Halo, saya lanjut Halo, ya. Irfan. Halo, saya lanjut ya ngomongan saya ya. Lanjut ya. Bisa terdengar kan Irfan, semuanya ya? Oke. bisa Jadi dengar. ceritanya saya sekarang mencoba lah ya, mencoba membuka satu peluang baru dengan bermitra dengan PMI ya. Seperti yang ini kan semua teman-teman udah ada di grup semua ya. Di grup Oh, semua kan di grup ya. Seperti setiap hari yang saya bagikan teman-teman kan udah pasti banyak yang membaca lah. Di mana saya punya kegalauan ya. Hati saya selalu rindu, saya merindukan bagaimana agar hidup saya ini bisa bermanfaat lah, terutama bagi teman-teman yang saya sering anggap bilang itu seperjuangan saya. Bahkan saya seperti ngomong tuh DNA saya, ya. DNA itu tahu dong teman-teman udah tahu kan yang saya sering sebut di grup apa itu DNA saya. Ya kan, saya tipe orang yang tidak bisa ibarat kalau kita makan kacang itu lupa kulitnya. Saya bukan tipe orang itu. Bagi saya uang itu bukan segala-galanya. Ya, saya butuh pertemanan. Ya, saya butuh mitra. Saya butuh partner. Dan impian saya ini kan saya ingin mengajak PMI mendunia. Bayangin aja, ini pekerjaan yang tidak mudah loh. Bisa jadi, ya saya gombal. Mungkin orang pikir, nggak masuk akal deh ngomongan kayak gini. Tapi saya mau berpikir out of the box gitu loh. Ya, banyak contoh-contoh eh, tokoh-tokoh konglomerat di dunia ini, mereka itu saya terinspirasi dengan Jack Ma. Jack Ma tahu dong, pasti semua orang tahu lah Jack Ma itu siapa. Jack Ma adalah sang penemu internet, ya. Awalnya dia merintis dari situ. Padahal kalau kita lihat pendidikan dia apa sih? Latar belakang itu pendidikan dia itu sebetulnya seorang guru aja. Dia bukan seorang pengusaha. Cuman dia tetap ingin selalu mau bagaimana caranya biar bisa merubah nasibnya gitu loh. Sampai berjuang sudah seperti bukan nggak layaknya lah seorang manusia itu berjuang. Bayangin dia harus kerja sampai dia cerita kan dia punya apa namanya di YouTube-nya dia. Kalau teman-teman mungkin pernah penasaran, pasti tahu dah bagaimana kesaksiannya dia ketika dia mulai awalnya merintis itu seperti apa gitu loh. Dan saya anggap We Need ini kita bisa melakukan hal yang sama sebetulnya gitu loh. Kenapa saya bisa melakukan hal yang sama? Karena We Need ini dia punya keunikan. Keunikannya di mana? Kembali lagi saya ngomong DNA tadi. Jadi saya fokus di DNA itu, gitu loh. Yang konsep ini tidak dimiliki oleh Shopee, tidak dimiliki oleh Alibaba. Ya udah, sekarang tergantung PKI-nya mau nggak bersatu, gitu aja. Mau nggak kompak? Karena keunikannya di sini kan oleh PMI, dari PMI untuk PMI, Untuk bahkan hmm, untuk purna PMI, gitu. Jadi mungkin apa yang saya mau ceritakan di sini dulu, ya. Sementara yang kita meeting ini mungkin akan terus berkelanjutan, ya, akan terus sampai pengembangan. Bagaimana cara kita melakukan transaksi, bagaimana ketika Winit ini cara kita supaya teman-teman PMI yang lain mau mendownload. Nanti saya akan carikan mentor-mentornya itu untuk membimbing kita orang. Terus terang kemampuan saya juga ada batasnya. Jadi apa yang saya ingin sampaikan, ya mungkin hari ini cukup di sini aja, Mas Eko, agar hasil meeting kita ini tidak terlalu berlarut-larut. Yang paling penting, inti daripada persoalan yang saya ingin sampaikan, teman-teman udah jelas ya. Nanti kalau teman-teman mungkin ada yang penasaran, ya mohon maaf, nanti kita untuk tanya jawabnya, nanti kita di sisi grup aja. Nanti kita WA di grup aja. Ya, kita teman-teman tolong WA di grup aja. Pak Chandra ngomongnya kayak gini nih gimana, kelanjutannya mau seperti apa misalnya, terus pengembangannya mau seperti apa ya. Karena apa? Saya melihat Winit ini mempunyai masa depan. Jadi saya yakin ya, saya yakin asal kita mau sungguh-sungguh ya, mau jalani sungguh-sungguh, ini Winit ini ada masa depan. Winit ini nggak bisa bangkrut. Kenapa saya bilang nggak bisa bangkrut?
Winit nggak perlu modal. Ya, modalnya apa? Modalnya hanya sebuah sistem. Nah, sistem ini udah jadi. Ya, modalnya saya setiap bulan saya cuma keluarin 30 juta. Ini modal saya. Ya, bagi saya 30 juta, ya kenapa saya mau mengeluarkan modal 30 juta ini? Ya, saya menganggap saya juga butuh tenaga. Ya, saya butuh tenaga. Kalau saya sendiri jalanin, jelas saya nggak mampu. Dan seandainya saya mau tambah modal lagi, bukan saya nggak mau. Mau. Cuman problemnya, sekarang saya beranggapan, seandainya saya tambah modal, saya ini lama-kelamaan akan bakar duit, istilah orang ngomong seperti sekarang ini. Bakar duit. Kenapa? Karena teman mitra yang saya mau ajak untuk bergabung di Winit ini, ya mereka juga masih butuh apa namanya, butuh proses juga kan. Nggak mungkin Hmm. semua orang TKI juga tahu kalau Winit ini apa, bagaimana cara kerjanya, ya kan? Semua kan butuh proses, gitu loh. Jadi saya mencoba untuk belajar dari step by step, step by step. Sambil saya menunggu antusias dari teman-teman yang sudah bergabung di Mitra Winit. Ya itu aja sih catatan dari saya, apa yang saya ingin sampaikan. Cukup ini dulu. Kira-kira Mas Eko, terima kasih atas atas kehadiran teman-teman yang mau ikut bergabung di Zoom ini. Dan sekali lagi saya ngomong bahwa Zoom ini akan terus berkelanjutan minimal 1 bulan, 2 atau 3 kali. Gitu. Oke, Ya, oke. Baik, silakan Mas Eko. terima kasih Bapak untuk penyampaian awalnya ya untuk teman-teman semua. Nah, nanti kita lanjutkan. Tadi sudah disampaikan pengantar dari Bapak Chandra untuk tentang Winit, lalu ke depannya akan seperti apa. Saya kira Winit ini sangat relevan untuk mendukung visi misi AJB dengan melibatkan PMI, baik itu sebagai mitra maupun sebagai reseller maupun nanti jadi customer dari Winit itu sendiri. Baik, untuk sesi kedua kita akan mendengarkan bersama penyampaian dari Kak Ana ya. Untuk seperti apakah Winit, lalu kenapa harus ikut Winit, fitur-fitur apa yang itu memudahkan teman-teman PMI dalam bermitra dengan Winit. Silakan Kak Ana. Terima kasih Mas Eko waktunya. Ya, saya sedikit ralat ya kalimatnya Mas Eko. Untuk sekarang kita nggak ada yang namanya reseller ya. Reseller di Winit itu udah nggak ada. Jadi karena kita udah publikasi, kita udah aplikasinya udah publik, jadi sistem resellernya itu udah ditiadakan karena sekarang hanya ada mitra sama customer. Nah, tentu teman-teman yang mengikuti dari awal pasti, loh kok ini mitra jadi nggak ada tambahan reseller. Nah, karena kenapa? Karena sistem marketingnya udah diambil alih sama admin-admin yang ada di Indonesia. Ada Mbak Tia, Mbak Revani juga, terus ada Mbak Jessica juga di Jakarta. Jadi semua yang tadinya teman-teman ikut andil dalam marketing sekarang diambil alih sama kantor pusat semua, sehingga teman-teman tinggal mengambil untung dari barang yang teman-teman ambil dari tangan pertama atau supplier. Nah, teman-teman kan ada di moderatornya, di middleman-nya. Nah, dari situ teman-teman ngambil untung. Nah, jadi karena teman-teman udah tidak jadi resellernya, eh, sehingga teman-teman udah nggak perlu repot-repot membantu marketing karena ketika ada reseller ini juga bahaya untuk teman-teman karena undang-undang di Hong Kong sendiri kan tidak membolehkan teman-teman yang berstatus visa PMI itu berjualan. Nah, dari perubahan Winit ini, mengapa dari mitra reseller dan customer
dari 3 alur chart ini terus diganti menjadi mitra sama end user atau langsung customer, ini juga kami belajar dari masukan-masukan teman-teman yang ingin aplikasi Winit ini menjadi publik sehingga mudah untuk di-download. Makanya kami juga belajar terus untuk memperbaikinya. Nah, kenapa harganya menjadi end user juga? Ini juga menjadi PR bagi kami. Kami kan ingin teman-teman untungnya lebih banyak kayak gitulah ya. Nah, untuk sekarang mungkin teman-teman hanya bisa mengambil untung dari harga tangan pertama lalu dititipkan atau di-upload di Winit. Nah, pasti kita akan ada pembaharuan-pembaharuan, misalkan nanti kita nggak pernah tahu ya apakah ada sistem afiliatornya, sehingga teman-teman itu terbantu dari sistem afiliator ini atau sistem orang yang bisa mendapatkan benefit dari pembelian ini. Kayak gitu. Jadi banyak hal-hal yang teman-teman nggak tahu di belakangnya itu eh, ada Bu Elip juga di sini ya yang berjuang bagaimana supaya aplikasi ini menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dan sesuai keinginan teman-teman. Dan di sini sebetulnya Winit sendiri hanya pure membantu teman-teman bagaimana nanti di masa depan teman-teman itu bisa berpenghasilan walaupun udah ada di Indonesia. Nah, dan ini karena memang Bapak Chandra sendiri ini cita-cita beliau di goals beliau di umur beliau yang sekarang. Nah, jadi mungkin sekarang masih banyak yang harus diperbaiki oleh sistem ini ya teman-teman. Cuman kita juga selalu berusaha dari semua tim bagaimana teman-teman bisa terus menghasilkan dan terus menghasilkan dengan usaha Pak Chandra selalu cari mentor, bagaimana cara membimbing teman-teman supaya teman-teman ini cepat cuan di Winit, dan ini juga bukan hal yang sangat mudah untuk kita belajar ya dari tim juga. Karena kami juga dengan keterbatasan ilmu juga dan kami masih belajar terus berusaha bagaimana teman-teman dan kita bisa win-win solution, teman-teman cuan, kami juga cuan. Namanya bisnis pasti pengennya untung ya teman-teman. Siapa di sini yang bisnis itu pengen rugi? Ada nggak teman-teman bisnis itu pengen rugi? Pasti nggak ada kan? Kalau bisnis pasti pengennya untung. Nah, dari chartnya kayak gitu ya teman-teman, dari pembaharuan Winit yang sekarang, yang saat ini kita pakai seperti itu. Nah, nanti misalkan ada pembaharuan lagi, insya Allah itu pembaharuan yang baik memang untuk kita semua gitu. Mungkin teman-teman ada masukan atau ada saran untuk tim Winit bagaimana supaya lebih maju lagi? Atau Bu Elip ingin menyampaikan sesuatu mungkin? Nah, ini teman-teman saya sharing sedikit ya tentang bagaimana setelah kepulangan ke Indonesia ya. Eh, Alhamdulillah saya pulangkan di Jakarta ya teman-teman, di mana kota Jakarta juga semuanya nggak jauh dari Hong Kong. Semuanya serba ada, transportasi juga semuanya ada MTR, ada busway, ada semuanya ada ya teman-teman. Semua kemudahan ada di Jakarta. Dan alhamdulillah Kak Ana juga pulang itu alhamdulillah kalau ijazah ada insya Allah dan uh, uang saku juga ada ya. Cuman ini ya juga sangat dalam 1 minggu pertama Kak Ana itu nangis terus di Jakarta teman-teman.
Jadi ternyata pulang ke negara sendiri itu sangat sangat luar biasa perjuangannya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang masih di Hong Kong, eh, benar-benar belajar, benar-benar cari uang, uangnya ditabung, digunakan untuk cari ilmu. Ke anak aja yang udah ada ijazah, ada tabungan, aja masih harus berjuang di negara sendiri dan eh, harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada di Indonesia. Apalagi teman-teman misalkan ya permisi ada sebagian yang udah puluhan tahun tapi tabungan sangat tipis dan ilmu masih hanya cukup kayak gitu pasti di Indonesia nggak bisa struggle. Ada kisah teman Kak Ana lah ya. Dia juga seorang waktu di Hong Kong dia kuliah. Tapi di saat pulang ke Indonesia dia hanya bawa 30 juta uang sakunya. Dan dia nggak bisa bertahan 3 bulan aja nggak bisa bertahan. Dan dalam waktu 2 bulan dia memutuskan lagi pulang ke Hong Kong. Dan pasti kisah-kisah seperti ini banyak lah ya. Kalau kita bertanya sama Bapak PMI kita, pasti beliau lebih banyak mendengarkan kisah-kisah ini. Dan semoga ini bisa menjadi pelajaran teman-teman bagaimana berusaha mencari uang sampingan atau uang tambahan atau dalam bahasa kerennya side hustle. Nah, side hustle bisa dari manapun. Kalau teman-teman ada sebanyak-banyaknya side hustle, gunakan aja. Ada Winit, ada lain-lain, ada banyak hal, freelance, apapun. Itu gunakan apapun opportunity yang ada di depan kita, gunakan. Supaya ketika kita pulang ke Indonesia, saku kita uang-uang uang yang kita punya itu bisa lebih banyak lagi, lebih leluasa gitu. 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 Teman-teman mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Ada ingin yang dikasih kritikan, saran untuk Winnie? Halo, selamat malam Kak Ana. Mau tanya, untuk pembayarannya tuh di Winnet tuh harus cash ya? Oh iya, betul sekali. Nah, Karena dibikin seperti yang kayak Shopee itu, jadi kita pesan langsung bayar gitu loh, lewat online juga. Gimana? siap, siap. Ini dengan Mbak siapa ya? Mbak Rianti. Mbak Rianti. Hmm. Pertanyaannya bagus banget ya, Mbak Rianti. Tentu Untuk banget. meningkatkan kemudahan, misalnya gitu. Jadi barangnya tinggal terima gitu. Siap, siap. Ini Kan juga sekarang udah menjadi ada banking gitu loh, karena sekarang kan udah ada banking, kebanyakan teman-teman juga udah pada banyak yang pakai. Nah, misal yang belum punya banking bisa tertarik juga untuk meningkatkan lagi sistem online-nya gitu. siap. Nah, sebetulnya pembayaran itu untuk sekarang ada dua macam ya Mbak ya, Mbak Rianti. Satu itu Mm, cash melalui semua toko Chandra. Kedua mm, itu melalui transfer banking itu di account TS bla bla bla. Jadi itu oh, akunnya Bapak Chandra. Dan mm, ketiga ini yang sangat kita nanti-nantikan. Insya Allah nanti Chandra Remitten akan launching aplikasi yang akan mempermudah teman-teman itu untuk transfer sesama teman dan untuk pembelian barang-barang di Winnie termasuk dan insya Allah juga bisa top up dana dan lain-lain. Insya Allah doakan mm. tim dari Chandra Alhamdulillah. Remitten yang ada di Surabaya. Di sini ada Bu Elif dan ada Pak Yong juga dan ada tim-tim yang lain sedang berusaha untuk ini semua. Jadi doakan terus teman-teman supaya ada perbaikan-perbaikan terus. Pasti Pak Chandra selaku pembimbing kita ingin yang terbaik untuk kita. Oke, satu hal lagi karena Siap. misalnya kita masukkan ke produk Winnet ini, dimaksimalkan nggak? Ada maksimalnya nggak? Apa berapa aja boleh? Mungkin untuk ini coba kita
panggil Mbak Tias ya, soalnya beliau yang input data, atau Kak Feni, Oh, silakan. Iya, halo, dengar ya suara halo. saya? Iya, iya. Ya, halo. Kalau untuk yang data, misal nih kan Citra, itu kan dengan Mbak Mm. Feni terlebih dahulu. Nah, kemudian kan kita mengumpulkan nih produknya teman-teman itu seperti apa, kemudian eh, produknya teman-teman itu seperti apa, kemudian nanti akan dicek dulu oleh Mbak Feni. Jadi memang ke Mbak Feni ya untuk semuanya, untuk komunikasi dan lain sebagainya. Nah, untuk teman-teman itu kita kemarin saya buatkan itu memang form untuk mengisi form di Google Form. Dan itu cara yang mudah ya, maksudnya itu cara yang lazim yang mungkin banyak orang sudah bisa dan bisa diakses di semua HP juga Google Form itu. Nah, nanti setelah itu baru saya dan tim itu akan input di aplikasinya Winit sesuai apa yang mitra-mitra semua isikan sebagai vendor seperti itu. Jadi di sini kan kita seperti tadi ya, yang semula nggak boleh jualan kita legalkan. Nah itu memang prosesnya ada seperti itu. Untuk secara detail dengan Mbak Feni nanti. Kalau untuk outputnya memang di aplikasi kan sudah ada tuh, ada deskripsinya, ada panjang lebar produknya dan lain sebagainya. Kemudian untuk di ini saya feedbackkan lagi, yaitu ini di link Google Drive itu loh, yang semua produknya teman-teman yang sudah masuk di Winit itu kan ada logonya Winit nih. Nah itu jadi sudah istilahnya mungkin dari tim ya itu sudah aman gitu. Jadi kalau misal mau kayak eh, kirim ke temannya atau gimana itu ini Winit gitu yang istilahnya kan dinaungi oleh Winit seperti itu. Jadi silakan untuk teman-teman baik mitra maupun vendor maupun yang lainnya, silakan misal ada temennya Hongkong atau mungkin majikannya atau seperti apa yang ingin barang-barang Indonesia itu bisa gitu. Jadi lewat Winit seperti itu. Ditawari kan sudah ada gambarnya dan sudah ada logonya Winit gitu. Insya Allah kemarin secara ini dari tim memang harus dikasih logo gitu. Jadi memang prosesnya untuk sementara ini memang seperti itu gitu. Mungkin Mbak Feni mau menambahi, silakan Mbak Feni. Iya, halo. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Iya, dengar ya suara saya. Iya. Iya, untuk produknya ini kita bebas ya teman-teman. Misalnya teman-teman punya produk sendiri atau misalnya mau rebranding milik orang lain, itu boleh. Tapi kita fokuskan lagi kepada S dan K-nya. Misalnya jika produknya itu makanan, kita perhatikan lagi untuk labelnya. Karena ini barang kirim ke luar negeri, jadi itu perlu diperhatikan juga. Lalu untuk selain makanan, itu juga misalnya seperti merchandise, itu mungkin lebih fokus pada asal produksinya dari mana, modelnya, dan size-nya seperti itu. Dan untuk ketika pengisian form produk, itu memang dibatasi hanya 10. Jadi jika produk dari teman-teman ini lebih dari 10, jadi ketika pengisian form produknya itu bisa dikirimkan lebih dari sekali sesuai jumlahnya. Gitu. Maksudnya Selebih produknya lebih dari 10 nggak boleh, misalkan ya 1 mau kena 2 baju apa gitu loh, terus 3 misalnya snack gitu Mbak maksudnya. Oh ya, nggak apa-apa Mbak, seperti itu. Oh lah ya, yang saya maksud sih itu nggak harus 1 dibatasi 1 tuh nggak ya. Beberapa produk boleh berarti maksimal Iya 10. boleh. Ya. Boleh. Baik,
Terima kasih Mbak Tias, Mbak Oke. Feni, dan penanya tadi. Mungkin sesuai usulan juga ini ya dari Mbak Siti Fatimah dan teman-teman yang sudah chat di room tadi. Mungkin gini aja Mbak Ana, kita sampaikan dulu untuk materinya. Nanti pertanyaannya kita panel di belakang atau kita ada sesi pertanyaan sendiri gitu. Biar lebih enak mungkin. Siap Mas Eko. Jadi sesuai dengan arahan Pak Chandra juga nanti sesi tanya jawab ini akan dilempar ke grup PA ya teman-teman. Nah sebetulnya Winit ini dibuat atau di-create ini dengan sesederhana mungkin. Mengingat Winnie juga sangat paham teman-teman di Hong Kong ini kegiatannya sangat luar biasa ya. Jadi teman-teman yang bekerja di Hong Kong pasti sangat paham bagaimana teman-teman ini membagi waktunya setiap harinya. Jadi Winnie memang berusaha aplikasinya ini bisa mudah untuk di-download dan diisi. Nah, sesuai alur chartnya tadi udah banyak perubahan. Kalau dulu itu harus ada mitra dan mitra ini juga membantu memarketingkan dengan itu juga teman-teman mendapatkan bonus tambahan karena adanya perubahan sehingga kita hanya ada mitra dan end user atau customer. Jadi sesuai pembayarannya juga tadi udah disampaikan bahwa ada dua cara. Caranya itu satu cash melalui Chandra Remittance dan dua itu melalui TS bank dengan account TS bla 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 bla. Nanti bisa disampaikan oleh Mbak Feni melalui banknya apa, itu bisa pakai BOC, transfer dan lain-lain. Dan aplikasi yang akan datang juga insya Allah akan mempermudah pembayarannya, sedang dirancang dan dibuat. Dan untuk sistemnya, jadi teman-teman di sini kan admin kan nggak, pegawai kan nggak hanya satu ya teman-teman ya. Dan setiap divisi pasti tugasnya masing-masing. Kak Ana di bagian marketing, jadi Kak Ana pahamnya marketing. Dan Mbak Feni bagian input data, pasti beliau lebih paham tentang beberapa produk yang dibatasi spesifikasi produk. Makanya tadi Kak Ana lempar ke Mbak Feni dan Mbak Tia sebagai divisi di bagian tersebut. Karena Kak Ana nggak tahu tentang bagian divisi itu. Nah, lalu gimana teman-teman supaya teman-teman bisa cuan? Jadi, caranya adalah teman-teman searching produk apa aja yang di Hong Kong itu yang laku keras. Jadi, biasanya teman-teman itu cari yang wah gitu. Misalkan cari produk-produk yang kebutuhannya sekunder, kebutuhan yang nggak terlalu dibutuhkan. Nah, contohnya apa? Contohnya ini menurut pandangan Kak Ana lah ya. Misalkan fashion itu pasti ada yang suka fashion, suka dandan, tapi ada juga yang mereka ya udah nggak apa-apa dandan selayaknya, yang penting pantas kayak gitu. Nah, jadi kebutuhan-kebutuhan seperti ini pasti cash flow-nya atau perputaran uangnya sangat lambat. Lalu produk-produk seperti apa Kak Ana yang bagus untuk dijual di Winit? Nah, teman-teman bisa bertanya sama diri teman-teman sendiri. Produk apakah yang teman-teman paling cari di Hong Kong setiap harinya? Nah, pasti produk-produk itu cash flow-nya atau perputaran uangnya itu laku. Nah, contohnya apa? Misalkan makanan sehari-hari, misalkan pete, itu pasti kan banyak perputarannya. Terus misalkan sambal kacang, misalkan terus. Jadi produk-produk yang memang kebutuhannya primer, mendesak, dan banyak diminati. Teman-teman pasti paham sendiri kebutuhannya apa aja biasanya kalau ke toko Indonesia yang dicari kayak gitu. Nah, teman-teman tadi kan udah dikasih tahu sama Mbak Feni ada 10 item. Nah,
apakah teman-teman bisa confirm ke Mbak Feni, apakah 10 item ini 10 item yang satu item itu bisa beberapa item, misalkan snack. Misalkan saya ada snack, ada tadi Mbak Rianti bilang kan ada snack, ada mukena, ada skincare. Nah, apakah dalam satu produk atau satu brand ini juga bisa 10 produk kayak gitu. Biasanya kayak snack, kayak keripik ini kan ada beberapa rasa kayak gitu. Nanti teman-teman bisa konfirmasi ke Mbak Feni. Terus caranya bagaimana supaya teman-teman ini produknya cepat laku. Nah, teman-teman bisa mengabarkan gitu ke teman-teman yang lain. Oh, ini aku tadi beli produk loh di Winit, ini produknya bagus banget. Nah, cara memasarkan yang paling jitu itu adalah bukan menjual ke orang, tapi promosi. Nah, cara promosinya gimana? Jadi manusia dalam kehidupan ini itu nggak suka dijualin. Kayak kita sendiri, kita kalau ada orang jualan ke kita kan juga nggak suka juga ya dijualin. Jadi manusia itu sukanya dimingin-mingin atau dipromosiin. Ini loh, kulitku jadi putih banget. Aku pakai produk skincare merek ini. Aku belinya di Winit. Nah, kayak gitu. Nanti jadi supaya sebetulnya teman-teman ini produk teman-teman sendiri, bukan produknya tim Winit. Kayak gitu. Itu contoh salah satunya. Jadi, supaya sebetulnya orang itu bisa beli produk teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa ngecek di lingkungan teman-teman atau di kehidupan teman-teman sehari-hari di Hong Kong, produk apa aja ya yang biasanya aku cari di toko Indonesia. Nah, itu bisa menjadi pembelajaran teman-teman untuk produk apa yang mau dimasukkan ke Winnie gitu. Dan insya Allah nanti kita akan ada seminar akbar tahun ini insya Allah. Jadi menunggu bapak kita dari Eropa, insya Allah kita akan mengadakan seminar akbar di Hong Kong. Insya Allah Kak Ana juga akan bawa mentor dari Indonesia. Dan ini mentor ini insya Allah sangat luar biasa lah. Ini juga guru Kak Ana juga, insya Allah. Jadi untuk sistem ini memang sesimpel itu sebetulnya ya teman-teman. Udah cukup Mas Eko mungkin seperti itu dulu. Atau mungkin ada tambahan dari Mas Eko, apa itu Winit Space dan visi misinya Winit Space. Oh iya, baik. Terima kasih Mbak Ana untuk penyampaian pengantarnya ya. Nanti ketika teman-teman ada yang ingin bertanya atas yang disampaikan Mbak Ana, kita siapkan sesi khusus untuk pertanyaan. Baik, mohon izin Mbak Ana, saya akan menampilkan PowerPoint. Apakah sudah tampil teman-teman PowerPoint-nya? Sudah. Oh ya, baik. Mohon izin saya akan menyampaikan terkait Winit Ambassador Program. Jadi untuk mungkin beberapa di antara peserta Zoom ini sudah ada yang kenal. Untuk yang belum kenal, saya mohon izin kenalan. Nama saya Eko, tergabung di tim Winit. Saya bertanggung jawab untuk melaksanakan Winit Space dan ini kita juga sedang mau running produk ataupun program baru yaitu Winit Ambassador Program ya. Kemarin di poster atau pamflet yang kita share di bagian materi di poin 3 kita juga sampaikan tentang Winit Ambassador Program. Nah, untuk Winit Space sendiri itu kita hadirkan sebagai upaya dari Winit selain teman-teman belajar praktiknya jualan di Winit atau menjadi mitra Winit untuk
seperti disampaikan Kak Ana tadi, untuk promosi, untuk selling, untuk pitching customer atau pendekatan ke customer, dan menjalin relasi dengan customer atau customer engagement. Nah, kita juga di Winit Space teman-teman akan dapat ilmu, akan sharing dengan mentor-mentor maupun dengan pembicara-pembicara kita. Harapannya kita bisa belajar secara praktiknya di lapangan di aplikasi Winit, tapi kita juga belajar materi-materi atau ilmu-ilmu baru sebagai bagian dari kita pengembangan diri. Karena untuk menjadi pedagang maupun jadi pengusaha, kita memang harus menjadi seseorang yang suka belajar. Kita belajar dari mana saja, dan harapannya di malam hari ini ketika saya menyampaikan nanti, mohon maaf, bukan berarti saya lebih pintar, lebih tahu dari teman-teman. Cuma harapan saya bisa sharing nanti kalau ada yang perlu dikomentari ataupun ditanyakan, tentu saya sangat senang karena itu bagian dari saya juga proses belajar. Barangkali ada bagian-bagian yang saya tahu duluan, yang teman-teman belum tahu, ataupun teman-teman sudah tahu, saya belum tahu, jadi kita bisa saling membelajarkan. Oke, kita masuk ke Winit Ambassador Program ya, teman-teman semua. Saya mohon izin panggil teman-teman ya, Mas, Mbak, atau kakak-kakak semua supaya kita lebih akrab. Nah, Winit Ambassador Program itu merupakan duta atau ambasador dari brand Winit. Jadi Winit itu bisa kita sebut sebagai aplikasi, bisa kita sebut sebagai produk, bisa kita sebut juga sebagai brand. Karena Winit ini kan kita punya value ya, punya nilai. Kalau hanya sekedar Winit, itu mungkin kita bisa sebut dia merek. Tapi ketika dia ada value, ada visi misi, seperti yang selalu Bapak Chandra sampaikan, bahwa Winit ini adalah kepanjangan tangan dari visi misi AHJB, dari PMI, oleh PMI, dan untuk PMI. Jadi value itulah yang menjadi trademark dari Winit, sehingga kita bisa sebut ini adalah brand Winit. Nah, lalu tugasnya apa dari ambasador itu? Itu bertugas mengenalkan dan mempromosikan aplikasi Winit pada masyarakat umum. Saya kira cita-cita besar Bapak PMI adalah supaya teman-teman PMI, Purna PMI, dan keluarga PMI menggunakan aplikasi Winit dan menjadi mitra dari Winit. Cuma untuk sampai di sana, supaya transaksi di Winit juga meningkat, yang vendor-vendor produk Winit juga penjualannya meningkat, pelanggan-pelanggan kita juga makin banyak, kita mulai dengan bagaimana kita mengenalkan produk ataupun brand Winit itu sendiri. Lalu bagaimana kita mempromosikannya. Nah, Winit menanggapi itu dengan kita membuka namanya Winit Ambassador Program. Ini khusus untuk PMI ya teman-teman ya. Lalu apa keuntungan menjadi Winit Ambassador? Yang pertama, teman-teman akan mendapat mentoring bisnis. Nah, teman-teman belum join pun malam ini sudah mendapat itu di Winit Space. Di Winit Space teman-teman sudah dapat yang pertama inti sebagai pengantar, materi tadi dari Bapak Chandra, dari Mbak Ana, ada penyampaian dari Mbak Tias, dari Mbak Feni, mungkin nanti ke depan ada penyampaian juga dari Ibu Elip, maupun dari tim Winit yang lain, maupun kita akan coba serap mungkin masukan saran dari teman-teman untuk coba Mas ngundang pembicara ini, coba ngundang mentor ini di Winit Space. Tentu kami sangat senang apabila ada masukan dari teman-teman. Jadi yang pertama adalah keuntungannya di mentoring bisnis. Yang kedua di bagian product knowledge. Jadi bagaimana teman-teman ketika menjadi Winit Ambassador, hal utama sebelum kita menjadi duta Winit adalah kita harus belajar tentang Winit. Nah, ini juga satu poin plus yang tidak dimiliki yang tidak menjadi Winit Ambassador. Jadi teman-teman akan belajar lebih detail tentang Winit, aplikasi Winit, fitur-fitur di Winit, kelebihan-kelebihan yang ada di Winit, seluk-beluk semua tentang Winit. Yang ketiga tentang set income, tadi juga sudah disampaikan Kak Ana, yaitu set hustle, itu sama dengan set income. Nah, di sini teman-teman akan berpeluang memperoleh penghasilan sampingan, atau bisa kita sebut juga sebagai bonus, karena kan saya lihat di beberapa teman-teman PMI di Hong Kong ketika libur ada yang freelance, ada yang mungkin juga di sela-sela kesibukannya bikin konten-konten medsos, dan itu menghasilkan
uang tambahan atau mendatangkan cuan. Nah, ketika teman-teman jadi Winit Ambassador, poin ketiga keuntungannya adalah bisa mendatangkan side income buat teman-teman. Yang keempat menjadi mitra Winit, bisa menjadi mitra Winit. Untuk teman-teman yang belum punya produk, lalu bingung mau jualan apa, nah itu saya kira kita nggak harus mulai dengan memiliki produk. Kita bisa mulai dengan menjadi Winit Ambassador dulu. Kita ngenalin Winit, kita promosikan Winit, nanti kita tahu pola kerja transaksi penjualan di Winit. Saya kira ketika teman-teman sudah tahu itu, teman-teman bisa mencermati, menganalisa, nanti seperti disampaikan Kak Ana tadi juga, bagaimana mencari kriteria produk yang itu best seller. Bagaimana kita bisa tahu bahwa market ini sedang membutuhkan produk A atau produk B. Nah, itu produk analisisnya kita bisa lakukan juga setelah kita menjadi Winit Ambassador. Bagaimana cara daftarnya? Nah, untuk bagaimana teknis pendaftarannya, yang pertama syarat dan ketentuan. Nah, ini untuk PMI, Purna PMI ataupun keluarga PMI. Yang kedua, bukan mitra atau vendor produk Winit. Kenapa bukan mitra vendor produk Winit? Karena nanti kita kedepannya akan siapkan untuk program khusus bagi vendor produk Winit. Jadi ini di luar itu. Karena kita juga pengen menjangkau orang-orang yang itu tidak menjadi mitra produk di Winit. Kita pengen orang-orang yang bahkan belum tahu Winit atau sekilas tahu tentang Winit itu bisa lebih kenal dan berpartisipasi untuk mengembangkan Winit yang merupakan produk dari PMI oleh PMI dan untuk PMI. Yang ketiga, sudah mengunduh dan mendaftar aplikasi Winit User. Jadi ketika teman-teman ingin menjadi Winit Ambassador, langkah yang penting kita lakukan adalah unduh dulu atau download dulu aplikasi Winit di Play Store. Nah, nanti teman-teman daftar di situ supaya punya akun di aplikasi Winit pengguna. Yang keempat, memberikan ulasan aplikasi Winit User di Play Store. Jadi ketika teman-teman download, nanti teman-teman bisa kasih rating 5, dan di situ teman-teman bisa kasih ulasan. Harapan saya ulasan yang positif ya teman-teman tentang Winit. Kalau nanti perlu teknisnya gimana, saya akan buatkan mungkin video singkat tentang bagaimana cara memberi rating di Play Store dan juga memberi ulasan. Karena itu penting untuk Winit. Ketika ulasannya positif, ratingnya positif, saya kira tingkat kepercayaan publik untuk menggunakan aplikasi Winit juga akan meningkat. Lalu kita masuk ke kuota dan batas waktu pendaftaran. Sesuai dengan amanah yang disampaikan Bapak Chandra kepada saya, kita batasi tidak terlalu banyak dulu untuk Winit Ambassador ini. Kita hanya kuotanya 20 orang pendaftar. Karena apa? Kita pengen mencari orang-orang yang benar-benar serius, orang-orang yang ingin belajar. Nanti juga akan ada private coaching dari Pak Chandra. Nanti kita siapkan di waktu selanjutnya ya, di luar yang Winit Space ini, khusus untuk teman-teman yang tergabung di Winit Ambassador. Jadi ada mentoring, ada coaching, dan mungkin itu bisa private. Nanti coba kita cari waktunya yang tepat, jadwalnya, supaya teman-teman bisa lebih cepat untuk belajarnya dan praktiknya di Winit Ambassador. Lalu untuk batas waktu pendaftaran, kita buka sampai batas akhirnya tanggal 17 Agustus 2024. Tapi dengan catatan apabila sudah terpenuhi 20 pendaftar, maka pendaftarannya kita tutup lebih cepat. Nah, bila teman-teman ingin mendaftar, ingin bergabung, saya kira sangat mudah menghubungi ke nomor admin Winit Space. Nanti hal-hal yang kurang jelas, kurang detail, dan perlu panduan akan dibantu oleh admin. Nah, saya kira itu untuk penyampaian tentang Winit Ambassador Program. Baik, 3 pemateri sudah menyampaikan. Mungkin silakan dari teman-teman kita panel diskusi. Ini sesi tanya jawab. Saya persilakan mungkin yang ingin bertanya bisa menyebutkan nama dan lalu pertanyaannya apa. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Eko.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waniti. Saya tanyanya lebih ke praktek kayaknya. Yang Siap, boleh Mbak. eh saya mau daftar ya. Saya daftar saya daftar dulu. Nah, eh kok nggak kelihatan gambar saya ya? Yang ingin saya tanyakan itu kalau harga itu kan nggak patokan ya. Umpama waktu input barang itu harganya eh, $50 contoh, bulan berikutnya ternyata ada diskon kayak gitu. Nah, saat ada diskon itu nanti boleh turun kan harganya? Itu pertama. Oke, baik. Mungkin ada yang ingin menjawab, Kak Ana atau Kak Tias atau Kak Feni? Mbak Waniti ini yang ngasih diskon siapa ya Mbak Waniti ini? Apakah dari pemilik produknya atau dari tim adminnya? Dari produknya yang ada diskon. Berarti Mbak Waniti mengajukan supaya ada diskon kayak gitu. Iya, soalnya saya inputnya itu harga normal semua. Kan kadang-kadang bulan berikutnya atau bulan selanjutnya itu kan sering ada diskon gitu loh Mbak Ana. Nanti kalau kita harganya berpatokan pada harga normal kan yang jualan produk itu kan nggak nggak saya sendiri contohnya atau nggak di unit aja. Jadi yang menyesuaikan harga dengan yang lain gitu loh. Bersaing harga gitu loh Mbak Ana maksud saya. Paham. Berarti Mbak Waniti mengajukan pada tim unit supaya produk Mbak Waniti ada diskon di bulan sekian, sekian, sekian. Kayak gitu ya Mbak Waniti ya. Iya, saat ada pemberitahuan diskon, jadi itu nanti boleh didiskon, harganya boleh dirubah gitu loh Mbak Ana. Itu sah-sah aja sih Mbak Waniti. Ya boleh. Itu juga salah satu trik marketing dari owner produk atau dari vendor Winnie. Jadi itu diperbolehkan dan silakan teman-teman juga bisa mengikuti cara Mbak Waniti, cara supaya produknya itu yang di Winnie laku gitu. Itu boleh banget. Dan tentu namanya diskon kan nggak sepanjang tahun dan itu boleh naik lagi Mbak Waniti boleh. Soalnya kan, iya namanya teman-teman itu kan belinya kan pilih yang murah Mbak Ana. Betul sekali, betul. Jadi Mbak Waniti udah sangat cerdas ya bermainnya di Winnie. Luar biasa. Saya juga sudah pernah ngomong sama Pak Chandra juga bolehin. Cuma saya belum Iya, pernah baik. ngomong sama Mbak Penny. Ya, sah-sah aja Mbak Waniti. Dan itu boleh naik. Misalkan dikasih hot sale kayak gitu. Mbak Feni, saya mau hot sale nih bulan ini dari tanggal 1 sampai tanggal 15 misalkan. Nah, itu harus dibatasin Mbak Waniti, jangan terlalu panjang juga. Nanti mereka easy going gitu. Tenang-tenang kayak gitu. Oh, orang hot sale-nya apa namanya? eh, Panjang panjang kayak gitu atau atau dengan cara hotel buy gitu. one get one kan namanya hot sale kan ada banyak caranya ya teman-teman ada yang diskon harganya ada yang gratis apa gratis yang lebih kecil kayak gitu pasti nanti ini untuk bagaimana caranya supaya produk kita itu bisa laku keras. Misalkan dengan promosi-promosi yang Mbak Waniti lakukan, insya Allah nanti dari program Binit Ambassador dari divisinya Mas Eko, insya Allah akan ada coaching-coaching bagaimana promosi yang baik dan menyenangkan. Insya Allah ke depannya pasti akan ada hal-hal seperti itu. Dan teman-teman silahkan karena kuotanya terbatas di Winit Ambassador, mumpung ini yang ikut 31, jadi insya Allah pesaingnya sedikit. Jadi Saya nanti baru juga dapat akan
Iya, silahkan pada daftar ke admin Winit ya, supaya bisa di coaching bagaimana cara promosi yang baik seperti itu. Dan salah satunya ya idenya Mbak Waniti tadi gitu. Jadi sah-sah aja teman-teman mitra ya. Bisa menaikkan, bisa diskon, bisa buy one get one juga. Banyak Terima caranya. kasih. Ya, sama-sama Mbak Waniti. Ada lagi Mbak Waniti? Itu kalau cara kita promosiin ke sosmed kita itu gimana sih Mbak Ana? Promosiin Winit gitu? Eh, Apakah kita share link suruh suruh mereka install atau gimana mm-mm. ya? Misalkan Mbak Waniti pakai kalimat ya, kalau misalkan pakai kalimat boleh itu dimasukkan link yang ada di aplikasi di App Store, ditaruh di bagian atas misalkan Masya Allah aku beli produk skincare di Winit kok murah banget tapi hasilnya maksimal, padahal skincare-nya punya Mbak Waniti kan. Coba deh dikepoin, ini Winit yang lahir dari mantan seorang PMI. Jadi saya sangat kagum, selain banyak manfaatnya, produknya bagus, kayak gitu-gitu. Jadi jangan jualan Winitnya, tapi hanya promosi aja, supaya Iya. terhindar dari rule-rule atau undang-undang Hong Kong ya teman-teman. Teman-teman juga harus agak eh, cerdik gitu untuk mengatasi undang-undang Hong Kong ini. Ya, intinya itu kan promosi produk, terus promosi menyuruh mereka itu silahkan beli di aplikasi Winit, kayak gitu loh. Jadi yang saya maksud tuh ada linknya kah yang buat mereka nanti masuk ke Winit gitu loh. Betul sekali. Aku pernah lihat ya punya Mbak Waniti itu udah cukup bagus. Jadi copywritingnya udah cukup bagus. Misalkan teman-teman, ini produk teman-teman misalkan lah ya, ini produk teman-teman yang ditaruh di Winit. Teman-teman sambil buka nih bikin video. Teman-teman kan misalkan ada teman-teman yang gemar nulis, jadi tulisannya cukup bagus tuh copywritingnya atau ide copywriting itu kayak caption kayak gitu ya. Tapi ada teman-teman yang suka di depan kamera ngobrol. Jadi misalkan teman-teman yang memang kendala, maksudnya dia mental block ketika nulis, tapi dia jago saat ngomong kayak gitu. Jadi bisa bikin video, ya Allah ini kemarin aku nemu produk seenak ini di Winit kayak gitu. Misalkan contoh aja. Padahal produk ini produk teman-teman yang ditaruh di Winit gitu. Apalagi bulan ini ya, aku beli satu gratis satu kayak gitu, misalkan kayak gitu. Padahal itu produk teman-teman sendiri gitu. Baik, siap. Dan ini juga pengalaman Kak Ana ya. Kak Ana juga dulu berawal dari reseller ya. Kak Ana dulu reseller sebuah brand sangat terkenal. Namanya, kalau teman-teman pengusaha pasti teman-teman kenal beliau lah. Namanya Dewa Eka Prayoga. Jadi Kak Ana bermitra dengan beliau. Kak Ana itu sampai membeli produk beliau itu sekitar 50 juta Indonesia ya. eh Apa yang didapat Kak Ana dari produk tersebut? Kak Ana dapat ilmunya Kang Dewa. Cuman titik lemahnya apa? Kak Ana masarin sendiri. Kak Ana nitip ke toko, tapi Kak Ana harus sewa estalase di toko. Jadi kalau rugi ya Kak Ana yang rugi gitu. Jadi sedangkan di Winit di sini nggak ada minimum pembelian atau harus ada sewa estalase. Di sini hanya paling ada beberapa produk yang memang harus ada testernya. Misalkan kayak makanan-makanan ini kan sebagian berbahaya sehingga harus ada sampel-sampel yang harus dikirimkan ke Surabaya. Tapi kalau sampel-sampel kayak baju, insya Allah itu kan sepertinya boleh menggunakan gambar saja kan ya. Sepertinya karena bukan di bagian produk ya. Dan itu gratis menitipkan di Winit gitu. Jadi dan nggak ada potongan admin. Seperti karena main di TikTok itu ada potongan admin, potongan macam-macam. Karena main di Shopee juga ada eh,
biaya admin dan macam-macam. Jadi dari biaya aplikasinya gitu ada. Dan di Winit nggak melakukan itu gitu. Jadi menurut Kana ya ini apalagi dengan dikirimnya ke internasional, insya Allah tahun depan kita juga akan ke Makau. Ini bisa menjadi salah satu alternatif teman-teman untuk membranding produk teman-teman bahwa produk teman-teman itu udah bisa go internasional gitu. Gitu. Tergantung dari sisi sudut pandang mana teman-teman melihat kesempatan ini ya. Kalau sudut pandangnya negatif, pasti yang didapat negatif. Kalau sudut pandangnya positif, insya Allah yang didapat positif. Gitu. Ada lagi yang lain? Silahkan Mbak Waniti mungkin ada tambahan lagi? Ya, kadang ada yang kurang paham banyak. Saya pernah itu apa namanya? Kayaknya sudah saya pernah tanyakan ke Mbak Feni. Jadi kan kalau produk dipajang di unit itu kan kita nggak harus nyetok gitu loh Mbak Ana. Jadi nanti kalau ada yang beli baru kita kirim gitu kan. Jadi nggak harus nyetok barang keseluruhan yang ada di unit gitu nggak kan? Betul sekali Mbak Waniti. Sebetulnya ketika Kak Ana di Hong Kong ya, masih di Hong Kong itu Kak Ana sering beberapa kali meeting dengan Bapak. Bapak ini sebetulnya ingin menyewa sebuah gudang khusus untuk Winit, untuk produk-produk teman-teman. Cuman kembali lagi melihat antusias teman-teman itu seperti apa, penerimaan teman-teman tentang Winit itu seperti apa. Dan waktu itu kita udah sempat survei ke beberapa tempat yang bagus itu seperti apa. Tapi untuk beberapa tahun kemarin itu eh, masih belum bisa dilakukan karena memang antusias teman-teman itu eh, kayak kayak Belum. kerupuk dikasih air gitu. Jadi melempem gitu. Kadang melempem, kadang apa semangat, kadang enggak kayak gitu. Jadi kayak apa bener sih kayak gitu. Jadi sebetulnya banyak hal-hal terobosan-terobosan yang memang dipikirkan untuk teman-teman gitu. Kalau kalau nurut pembeli sih maunya barang siap gitu ya. Tapi kan Mm-mm. resikonya kan kita juga tempat iya, resikonya modal tinggi iya, resiko expired iya itu kalau kalau kita nyetok keseluruhan barang. Tapi mereka kan maunya maunya kan selalu ready gitu. Maksudnya nggak macam COD gitu loh. Sebagian kan sukanya seperti itu. Pembeli Iya, maksudnya. iya. Eh, ada beberapa barang yang memang itu ada di offline. Contohnya mungkin snack itu ada beberapa yang ada di offline. Dan ada beberapa barang yang memang harus COD. Misalkan kayak fashion, skincare itu harus COD. Kayak Kayak gitu. Jadi nggak semua barang itu eh by order gitu ya. Mm-mm. Dan itu bisa ditanyakan ke Bapak kita apakah itu yang bagian offline-nya itu bisa ditaruh di restoran kampung, bisa dikonfirmasi ke beliau karena dulu juga ada wacana itu bisa ditanyakan. Jadi teman-teman cuman ya itu resikonya apakah teman-teman siap dengan expired date dan ditanggung sendiri ketika Pak Chandra menyiapkan sedikit atau beberapa estalase untuk teman-teman. Namanya bisnis itu harus siap semuanya, harus siap rugi, harus siap untung. Jadi kalau teman-teman nggak siap segalanya ya ya stuck di level itu aja gitu. Jadi harus siap segala resikonya gitu. Jadi kalau kalau Bapak Chandra menyiapkan estalase, apakah teman-teman ini siap dengan eh,
produk testernya, tapi dengan resiko ketika nggak dibeli berarti produknya expired seperti yang Mbak Waniti katakan tadi. Jadi ya udah hilang uangnya, udah nggak, kalau nggak dibeli sama customer ya hilang begitu saja gitu. Tapi di sini teman-teman nggak usah bayar instalasinya kan, Kalau gitu. itu antisipasinya kayaknya ya kita nggak harus nyediain barang itu 100% lah Mbak Ana. Ya paling-paling 10-20% aja buat pajangan, buat contoh gitu. Iya. Beberapa, nggak keseluruhan. Kalau keseluruhan nggak mungkin, maaf banyak. Dan ini sebetulnya udah dipikirkan sama tim-tim Binit ya, dan itu sebagai testernya itu kan nggak harus mengirimkan banyak, itu sepertinya 1 atau 2 itu testernya untuk makanan. Kalau makanan memang wajib ada tester. Iya, jadi nggak harus banyak ya. Oke, Mbak Ana. Halo, Mbak Waniti. Iya. Halo. Mohon maaf Halo saya Pak. Iya. saya potong omongannya. Mungkin kita perlu minta teman-teman yang lain juga ya, barangkali mereka juga ingin bertanya atau seperti apa gitu ya. Giliran ya Mbak Waniti ya, Mbak Ana, maaf ya. Iya, Ya, silakan. supaya adil gitu ya. Bagi teman-teman lain juga akan bertanya misalnya apa sih mimpi kamu itu apa gitu loh. Sebetulnya saya di sini saya siap membimbing. Saya ingin tahu keluhan kamu orang tuh apa dulu, ini yang paling penting. Di mana sih keluhan kalian? Masalahnya di mana? Gitu loh. Agar saya bisa bantu cari solusinya. Itu. Sebab kalau saya nggak tahu masalah kamu di mana, terus kamu tidak mau cerita, ya saya nggak bisa tahu masalah kalian di mana gitu loh. Nah, kalau saya pribadi, saya siap berinvestasi, ya, saya siap mencari tenaga-tenaga yang bisa membimbing kalian. Contoh, ya kan, Mbak Ana sudah saya anggap sudah bisa membantu kita, Mas Eko sudah bisa membantu kita, Mbak Feni udah bisa bantu kita. Demikian juga dengan Mbak Tias, ya. Nah, tentu nanti kalau misalnya seiring dengan kemajuan Binit, saya pasti akan tambah tenaga-tenaga lagi gitu loh. Ya. Ya mungkin itu barangkali teman-teman yang lain silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Silakan. Ya, silakan teman-teman, mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan, bisa terkait teknis produk atau Winit Ambassador Program. Tadi ada yang mungkin sungkan bertanya di grup, ada yang mungkin pengen tanya lewat chat atau langsung chat WA juga boleh. Malam Mbak. Malam Mbak, namanya Kita siapa Mbak? Dari mana Mbak? Hongkongnya mana? dari Hong Kong. Saya mau menanyakan tentang terkait untuk menjadi seorang ambasador Wiki Winnet tadi. Jadi misalkan apa yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang ambasador Winnet seperti itu. Yang kedua, kalau misalkan sudah menjadi vendornya di Winnet, apakah nanti bisa untuk menjadi ambasadornya di Winnet? Terima kasih. Mas Eko silahkan. Bagaimana caranya menjadi Winit Ambassador? Siap, Mbak. Terima kasih. Mohon izin saya buka lagi untuk slide-nya. Mungkin teman-teman yang slide-nya sudah tampil bisa di screenshot atau nanti saya juga akan share ke teman-teman. Untuk syarat yang teman-teman juga bisa ketahui di sini ya. Kalau vendor gimana? Bisa daftar nggak? Kalau vendor nggak bisa ya, nggak bisa daftar di Winit Ambassador, tapi teman-teman bisa coba dilihat di poin 1 di keluarga PMI. Nah, teman-teman vendor apabila punya mungkin istri atau suami, anak atau saudara yang ingin daftar jadi Winit Ambassador itu bisa. Yang penting keluarga dari PMI. Karena teman-teman vendor kan nanti akan ada program khusus sendiri untuk vendor. Mungkin beberapa hal tadi sudah di-spill Mbak Ana juga ya, dan dibahas juga tentang display produk atau contoh produk tadi yang
Apakah itu memungkinkan ketika di Hong Kong tadi? Apakah cukup menjawab, Mbak? Oh, ya Pak, makasih. Siap, sama-sama. Jadi tambahan ya teman-teman, misalkan teman-teman ini udah menjadi vendornya Winit, tapi teman-teman itu pengen juga menjadi ambasadornya. Misalkan teman-teman di rumah ada adik, ada kakak, ada suami, atau ada anak, silahkan bisa didaftarkan menjadi ambasadornya Winit. Jadi kita kembali ke kriteria yang pertama ya. Jadi selain teman-teman nanti dapat ilmunya sebagai vendor dan teman-teman atau keluarga teman-teman ini juga akan mendapatkan ilmunya eh, tentang mentoring produk-produk Winit karena dalam sebuah bisnis kalau kita mau cuan ya kita harus tahu produk knowledge-nya atau eh, apa itu kita harus menguasai produk itu sendiri yang dimana sebagai ambasador produknya adalah Winit. Ya, betul Jadi sekali, Kak mungkin Ana. nanti dari Mas Eko itu akan bagaimana sih kita mempelajari produk knowledge seperti itu. Ya, itu nanti akan masuk di materi khusus untuk Winit Ambassador Kak yang 20 orang itu tadi. Saya kira kalau mungkin teman-teman di sini kakak-kakak mbak-mbak yang mungkin punya anak atau adik yang sudah SMA atau menjelang kuliah atau lagi kuliah, saya kira sangat bagus untuk digabungkan atau diajak join di Winit Ambassador karena itu bagian dari proses belajar. Kalau mungkin ada yang kuliahnya ekonomi atau sekolahnya terkait dengan manajemen ekonomi, saya kira jadi Winit Ambassador ini tepat karena ada pembelajaran secara langsung. Nanti akan dapat experience. Kalau di kelas kan kita belajar teorinya. Nah, prakteknya ya di Winit Ambassador ini. Jadi kakaknya atau ibunya menjadi vendor, nah anaknya, adiknya menjadi Winit Ambassador. Kan bisa saling melengkapi gitu. Dan insya Allah mungkin bisa memberi kemungkinan bisa memberi sertifikasi ya Mas Eko dari Winit Space ini supaya teman-teman selain dapat pengalaman ya dapat buktinya seperti itu ya Mbak Mas Eko. Iya, betul Kak Ana, betul sekali. Penyampaian dari Kak Ana tadi ke depan kalau kita berharap tentu Winit Space ini akan semakin lengkap lagi, akan semakin bagus. Nanti ke depan kita akan mungkin bisa dengan adanya sertifikasi. Entah kita membuat LPK sendiri di Winit Space atau kita bekerja sama dengan LPK supaya apa yang sudah kita pelajari itu tersertifikasi. Jadi bisa masuk sebagai portofolio dari teman-teman yang tergabung di Winit, entah itu sebagai mitra, peserta Winit Space, ataupun di Winit Ambassador. Jadi seperti yang disampaikan Bapak Chandra juga bahwa teman-teman selain belajar jualan, teman-teman juga harus punya ilmu jualannya. Nah, di Winit Space dan Winit Ambassador saya kira difasilitasi itu. Maaf Mas Eko, saya mau tanya, boleh nggak? Silakan dengan Halo, Mbak eh, Mbak Ari Mbak ya. Ari juga Oh iya, boleh lah. ya Ya, ya. silakan Mbak Ari. Begini Mas Eko, saya mau tanya gini kan ya. Nyong, Bung, kalau dia Eh, dikenal Nyong, Mas Eko. Oh, oh iya Mbak Nyong. Kalau Nyong gitu malah saya kenal Mbak kan di Langsung grup tahu. aktif banget. Artis Hong Kong. begini, saya mau tanya nih, bagaimana kalau misalkan kita itu dikasih link untuk penjualan produk unit, begitu, punya link sendiri, jadi kita bisa nge-share secara bebas kemana saja biar mereka itu mau mendownload unit atau membeli produk unit. Tapi eh, produk unit itu kita itu bisa menambahkan labanya sendiri begitu. Misalkan di unit harga customer 100, nah kita tambahkan 120 begitu kan, 120. Nah, tapi kita itu tambahkan sendiri, pokoknya kita tambahkan sendiri-sendiri lah. Kita kan nggak tahu sesama
penjual kan kita nggak tahu nambahnya nggak sama mestinya kan ya. Jadi setiap setiap eh, maksudnya setiap kita yang di sini dikasih link penjualan atau mempromosikan produk unit, produk semua unit, jadi nggak produk kita sendiri yang dipromosikan begitu. Jadi kita misalkan produk unit ada 1.000, nah kita tambahkan sendiri 2.000, misalkan kayak $1, $2, $3, nah kita share begitu, kita share secara umum. Jadi yang dari unit sendiri kita terus meng-share yang sudah ditambahkan untungnya sendiri kita. Jadi orang lain itu bisa melihat setelah mengklik link unit itu yang kita sudah ditambahkan untungnya sendiri. Nah, mereka itu ngeklik sudah bisa beli sendiri, terus bayar sendiri, terus ngambil sendiri gitu. Kita jadi cuma mempromosikan lewat online, tapi bisa dapat untung begitu. Maunya saya itu seperti itu gitu loh. Kita mempromosikan misalkan di WA, di FB, di YouTube, di mana aja gitu lah ya. Nah, kita kita itu punya toko seperti toko online sendiri-sendiri gitu, dikasih link sendiri-sendiri. Nah, kalau ada misalnya kayak teman kita, saudara kita yang mau masuk mendownload Winit, nah kita itu apa mereka itu jadi bawahan kita. Jadi kalau mereka beli atau menjual gitu, kita dapat keuntungan yang di bawah kita gitu juga. Aku maunya seperti itu. Jadi kita itu nggak harus mempromosikan produk kita sendiri gitu. Ya seperti itu sih itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ari atau Kak Nyong ya. Usulannya sangat baik, sangat cerdas sekali Ya, terkait link ya. Memang beberapa e-commerce yang sudah berjalan seperti iya, mungkin teman-teman tahu Shopee, TikTok, Tokped itu kan memang menerapkan seperti itu juga. Saya pun ketika jualan di iya, TikTok pun saya juga menggunakan jasa-jasa dari affiliate di TikTok. Memang konsepnya sama seperti yang disampaikan Kak Ari dan untuk iya, nyampe ke sana itu kan ideal sih ya, sesuatu yang ideal dari Winit, iya. sesuatu yang kita harapkan ke sana. Dan kita akan tentu mengarah ke sana, Kak. Nah, untuk awal karena Winit kan memang Oke. baru belum lama ya, kita berdiri juga belum lama dan Iya, untuk iya, sebuah aplikasi kan proses untuk update, perbaikan terus dilakukan. Saya kira tim IT dari Winit juga terus bekerja keras untuk bisa merealisasikan atau mewujudkan keinginan dari teman-teman mitra maupun customer Winit. Dan ini akan jadi catatan khusus nanti di rapat ataupun meeting manajemen di Winit atau tim Winit nanti akan coba saya sampaikan. Di sini juga ada Bapak Chandra, ada Kak Ana, ada Bu Elip, ada Mbak Feni, Mbak Tias. Mungkin nanti di kesempatan lain kita akan bahas juga terkait ini. Nah, untuk sementara ini kita mulai iya. dengan yang tadi, Soalnya, Kak Ari, yang di Winit Ambassador itu. Nanti ke depannya yang diusulkan Kak Ari itu juga kita akan coba untuk diskusikan nanti langkah selanjutnya seperti apa. Tapi supaya tetap itu bisa berjalan, usulan itu kita iya, proses, lalu program yang mirip dengan konsep yang Kak Ari bahas tadi itu juga bisa jalan, jadi kita bisa jalan barengan. Nah, nanti kita jalankan dulu yang Winit Ambassador sembari yang tadi Kak Ari usulkan coba kita bahas. Karena secara konsepnya di lapangan itu akan mempermudah, betul sekali. Kita hanya share-share, kita share link dan nanti bahkan iya, di situ di iya, aplikasi yang betul. e-commerce lain yang Iya, sudah besar itu memang nanti betul. kita bisa lihat record pendapatan kita dari link-link itu. Per link yang kita share, bahkan view-nya berapa, traffic-nya seperti Iya, apa, kita bisa iya, betul. Lihat lihat. sendiri. Iya, oh, iya, betul. Kembali lagi, Iya, Winit ini kan jadi masih kita bayi ya. tahu. Mohon izin masih bayi dan ini adalah anak kita bersama. Tentu dengan masukan Betul. yang positif kita Kita akan seperti perbaiki apa-apa yang kurang di Winit. Secara teknisnya sesederhana itu, cuma secara back end-nya
kebetulan saya juga ada sedikit banyak background di IT, cuma di peripheral atau perangkat keras. Cuma dari teman-teman programmer untuk mengarahkan menjadi seperti itu, prosesnya tidak sederhana. Iya, betul. Dan tentunya butuh Iya, tenaga dan budget. Dan kalau kita bicara secara ininya, secara realnya budget, tenaga, waktu, pikiran yang lebih kompleks. Cuma itu adalah visi yang bagus ke depannya, harus kita kejar ke arah sana. Terima kasih Kak Ari atau Kak Nyonge untuk masukannya. Saya kira Kak Nyonge mungkin bisa mulai dengan, kalau memang bukan vendor, dengan daftar di brand ambassador Winit ya, atau Winit Ambassador. Kak Nyong ini vendor, Mas Eko. Oh Jadi iya, tambahan ya. dari pertanyaan Mbak Nyonge ya, ini kan berarti afiliator ya, sistem afiliator. Untuk mengarah Winit, untuk mengarah sistem afiliator ini pasti ada back office atau di perangkat komputernya yang harus disetting oleh tim IT. Dan ini perlu waktu untuk Iya, mengarah ke betul. sana. Soalnya nggak mudah juga. Untuk publikasi aja Iya. kita butuh berapa bulan itu untuk mendapatkan izin dari Google. Dan itu kerja kerasnya Iya. luar biasa. Padahal hanya untuk meminta izin supaya dimunculkan di Google. Ya. Dan untuk waktu dekatnya mungkin sebelum kita melangkah ke afiliator, dengan adanya nanti pembayaran digital dari Chandra Remitten, itu mungkin kita bisa bersymbolisme melalui bagaimana teman-teman ketika teman-teman ini membeli atau teman-teman mitra ini bisa mendapatkan benefit misalkan $20 admin fee ketika mengirimkan uang lewat Chandra. Pasti akan ada arah-arah ke sana ya sebelum kita menuju afiliator. Jadi karena sebetulnya perusahaan Pak Chandra ini udah sangat komplit ya. Ada Chandra Remitten sebagai pembayaran, ada Winit sebagai wadah untuk menjual produk. Pasti ini bisa dikerjasamakan atau bermutualisme menjadi satu kerjasama yang baik. Jadi teman-teman yang menjadi mitra, apakah bisa ketika kirim uang ini bisa mendapatkan diskon $20 seperti itu. Pasti ada arah-arah ke sana gitu. Tapi seperti pertanyaan Mbak Ari, apakah bisa dilakukan sistem afiliator? Pasti bisa. Pasti bisa, namanya e-commerce pasti bisa. Cuman berapa lamanya kita butuh waktu gitu. Gitu. Iya. Oh iya, sudah sebetulnya saya tambah sedikit ya Mbak. Nah, sebetulnya visi misi AJB ini sudah visi misi para TKI. Ini sebetulnya cerita kehidupan mereka gitu Mbak. Saya hanya tutup bungkus bagaimana supaya visi misi ini membuat para TKI ini bisa menjadi pembisnis. Itu aja inti saya, impian saya di sana. Juga ada, jangan lupa loh, juga ada warung Bapak TKI. Ya, nah, tadi seperti Nyong bilang tuh udah bagus. Kemudian dari satu lagi Mbak Rianti, yang pertama bagaimana cara pembayaran melalui apa namanya melalui internet banking itu udah bagus ya. Kita catat-catat dulu aja ya. Masalahnya satu, sekarang kita step by step dulu dah. Saya ulangi lagi. Jadi apa yang kita mau prioritaskan sekarang adalah ambasador ini dulu, we need ambassador. Mungkin ini dulu yang kita fokus ya. Ya kira-kira itu. Silakan teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan, mengingat waktunya juga makin larut malam atau lagi di Hong Kong ya. Ya, silakan Meskipun teman-teman. larut Mungkin malam, boleh mereka satu masih atau dua ngantuk. pertanyaan lagi. Silakan, Iya. karena kita mengingat sudah hampir jam 12 ya di Hong Kong ya. Semangatnya mereka masih semangat Olimpiade nih. Betul, Bapak.
Vibe-nya Halo Mas Eko, suasananya saya Olimpiade mau ada Paris pertanyaan. jelasan. Saya paling tua aja masih tetap Selamat semangat kalau malam. Luar biasa silakan. Selamat semangatnya malam, Bapak Mbak. PMI kita. Silakan namanya. Nama saya Lastri dari Ilham. Ya, Ya, silakan Mbak silakan Lastri. Mbak Lastri. Iya, begini, saya kan sebenarnya di Indonesia sudah ada UMKM, mungkin produk UMKM mungkin sudah ada 3 tahun yang lalu. Nah, ini saya rencana mau pulang tanggal 18 ini, pulang terus, insya Allah. Saya mau fokus mengembangkan eh, produk saya ini. Nah, dari dulu saya agak sulit gimana caranya pelaku UMKM saya ini bisa masuk ke Hong Kong. Kebetulan saya mengetahui Winit ini, apa bisa join di UMKM saya nanti kelak bisa join di Winit, dan gimana cara apa ini menentukan harga karena ke luar negeri ya, jadi belum tahu bagaimana cara menentukan harga gitu. Terima kasih. Sama-sama Mbak Lastri. Ya, terima kasih. Untuk menentukan harga berarti harga luar negeri ya Mbak Lastri, bukan harga Indonesia ya. Oh iya, iya, iya. Jadi harga pokok di Indonesia ditambah ongkos kirim dari Indonesia ke Hong Kong ditambah 30% terus dijadikan dolar. Oh begitu. Oh, eh, Ya. Kalau itu normalnya ya Mbak Lastri supaya nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga. murah Jadi juga. Oh iya. Mbak Lastri juga untung gitu. Itu udah 30% itu udah normal lah ya. Gitu. Tapi kalau Mbak Lastri pengen ada promosi, misalkan namanya promosi kan kadang kita pakai uang. Misalkan Mbak Lastri nambah 40%. Karena Mbak Lastri ingin ngasih cashback. Nah, berarti kan cashbacknya itu 10% misalkan. Berarti tetap aja untungnya Mbak Lastri kan 30%. Yang penting Mbak Lastri ya patokannya 30% gitu. Oh gitu. Dan gimana ya? Bagaimana cara join ke Winitnya ini ya? Soalnya baru pertama kali sih, jadi bingung gitu. Siap. Untuk download Winit, Mbak Lastri bisa ketik di Play Store, Winit by Chandra. Logonya seperti yang dipakai di profilnya admin Winit Oh ya, iya, Mas Tito. iya. Jadi di sana ada requirement atau syarat-syarat, dan syarat-syaratnya itu sangat mudah. Email aktif, alamat, KTP. KTP itu bisa Hong Kong, bisa Indonesia ya Mbak Lastri ya. Oh Terus iya, iya. alamat juga bisa Hong Kong, bisa Indonesia. Yang penting yang paling perlu validasi, yang penting ini yang paling terpenting emailnya sih, karena untuk validasi. Kalau yang lain-lain itu kan hanya syarat-syarat yang bukan utama karena nggak perlu validasi. Jadi bisa langsung join gitu ya, produk saya UMKM langsung di Winit ini ya. Bisa Mbak Lastri, bisa disebarluaskan ke grup UMKM-nya Mbak Lastri. Silahkan untuk mendownload ini dan bisa untuk upload produk bisa hubungi ke admin kita Kak Feni di Surabaya. Oh, oke, terima kasih. Terima kasih Kak Ana. Sama-sama. Mbak Lastri udah masuk grup besar belum ya? Belum. Oke. Nanti bisa kontak ke saya langsung di 852 Sebentar. 9545. Saya Sebentar taruh Kak. di chat Nanti. ya. Saya Oke, taruh oke, di oke. chat. Terima kasih. Oke, Ya, terima kasih. Terima kasih Kak. 852 9545 1350. Oke. Jadi Terima kasih. selain informasinya memang ada di grup besar, juga setiap hari Bapak PMI kita selalu memberikan nasihat-nasihat dan pengalaman-pengalaman beliau saat berbisnis. Gitu. Jadi semua informasi tentang Winit nanti ada di grup besar Aku Harus Jadi Bos. Gitu.
Jadi nanti Kak Ana tolong masukkan saya ke grup besar ya, kayak gitu. Oke, Kak Ana. Siap. Siap. Wah, Yang ini lain? perlu Halo konseling dulu Kak, tuh yang mau pulang tuh, Mbak Ana. Mas Tri, konseling dulu. Konseling. Oh, iya Pak Chandra. Iya, konseling dulu, belum pulang. Ayo kita ngobrol dulu. Ya, silakan Mbak Lastri langsung Iya, datang ke restoran datang ke kampung dengan kampus. Bapak. Ya, ya, Oke. Oh, iya ya. ya. Mungkin minggu besok saya bisa langsung ke restoran Pak Chandra di KSWP Iya, ya. iya, iya, Betul. iya. Mbak Ya, Lastri Oke. itu dari pagi sampai jam 4, terus jam 6 sampai malam. iya. Selain jam-jam ke gereja lah ya Mbak Lastri ya. Itu Ya. pasti insya Allah ada Bapak PMI kita. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Mas Eko ya. Silakan halo Kak, halo, pertanyaan terakhir ya. selamat malam, halo. Kak Fani, Malam. apa Ya, kabar? Udah selesai kamu? Alhamdulillah baik Kak, sudah. Saya Masya sempet-sempetin kelar ini, soalnya mau nanya. Oke. Halo Kak, begini saya mau nanya, untuk nanti bermitra dengan Winit nanti ketika saya kan domisilinya di Kediri, nah otomatis umpama saya bermitra sama Winit kan barang ada di Kediri Kak. Nah untuk nyampe ke Hong Kong itu bagaimana caranya? Dan yang kedua yang saya tanyakan itu masalah apa ambasador Winit. Nah, untuk Mas Eko, cara kerjanya di Ambasador Winit bagaimana ya? Terima kasih, hanya itu saja Kak, dua saja itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Baik. Silakan dari Kak Ana dulu atau mungkin tim Binit yang lain yang ingin menjawab. Mbak Feni, Mbak Tias. Kayaknya Mbak Feni deh itu biasanya yang untuk pengiriman pesan produk Mbak Feni. Sebentar Kak, saya ini WA Mbak Feni. Halo Mbak Fen. Iya, halo, selamat malam. Iya, Mbak. Baik ya, Mbak. Pertanyaan yang bagus sekali. Untuk pengiriman produknya itu nanti sesuai orderan ya, Mbak ya. Jadi, misalnya di daerah Mbaknya ada ekspedisi CBC, bisa melalui ekspedisi itu nanti langsung dikirim ke HK, ditujukan ke Chandra Kampung. Oh, berarti dari mitranya langsung dikirim sendiri dari Indo ke Hong Kong ya, Mbak? Iya, jadi itu dikirim sesuai orderan, Mbak. Oke, oke. Berarti kita yang ngepack sendiri juga ngirim sendiri ya? Iya, betul. Oh, oke, oke. Mm. Untuk yang bagian frozen juga eh, ada harga bedanya enggak, Mbak? Dari frozen apa yang antara yang frozen sama yang kering beda nggak harganya? Kalau untuk harga produknya itu tergantung dari vendornya, Mbak. Oh, tetap Jadi dari vendor vendornya, ya? ya, jadi Enggak, nanti maksudnya eh untuk yang nanti, oh, maksudnya yang dari Indo ke Hong Kongnya itu Mbak nanti untuk masalah yang frozen itu berarti nanti yang menentukan harga juga dari vendornya. iya, jadi kami perlu info dulu dari vendornya ini harganya berapa, lalu kami hitung juga dari ongkirnya. Lalu untuk harga biasa jual di HK itu berapa, Kak? Seperti itu. Berarti untuk masalah penetapan harganya nanti saya harus konfirmasi dengan Mbak Penny Iya, dulu. betul. Oh, begitu. Heeh. Oke, Jadi oke. supaya ada kecocokan harganya, maksudnya ini sudah sesuai apa belum, seperti itu, Kak. Oh, oke. Baik, Mbak. Terima kasih ya, Mbak Mm. Penny. Iya, sama-sama, Mbak. Jadi Fani ya, itu untuk produknya kan misalkan Fani dapat frozen food dari supplier itu 30.000 misalkan ya. Terus Fani itu konfirmasi ke, ini misalkan aja ya teman-teman, sebagai contoh aja misalkan.
terus ditambah 30% misalkan dari supplier tadi, lalu disampaikan ke Mbak Feni. Kak Fani, Mbak Feni ini hitung-hitunganku harganya segini. Nah, misalkan dikiranya Mbak Feni ini terlalu mahal ketika dijual di Hong Kong, pasti Mbak Feni nanti akan kasih saran-saran ini terlalu mahal Kak, nanti takutnya nggak laku kayak gitu. Nah, untuk pengiriman sendiri, apalagi area Jawa Timur itu lumbungnya atau tempatnya CBC Express ya, yang mana itu kargonya Bapak PMI yang dipegang oleh istri beliau. Jadi itu akan sangat mudah untuk pengiriman ke Hong Kong gitu. Jadi untuk bagian-bagian Jawa Timur itu nggak perlu resah tentang pengiriman-pengiriman tersebut. Bagaimana sampai ke Hong Kong gitu. Berarti nanti barangnya untuk nyampe ke CBC itu dikirim kemana, Kak? Maksudnya di Kediri ada cabangnya enggak? Kalau di Kediri, mungkin Mbak Feni tahu nggak di Kediri ada cabangnya nggak? Di bagian Kediri. Saya bantu cek dulu ya Mbak ya. Jadi saya lihat dulu untuk area Jawa Timur itu nanti di daerah mana saja. Besok mungkin bisa saya infokan lagi Mbak via chat Oh, pribadi ya Mbak ya. siap-siap. Berarti Ya, seumpamanya kalau dari Kediri belum ada, berarti seumpamanya adanya di Blitar nih. Saya harus mengantarkannya ke Blitar begitu ya, Mbak? Atau ada penjemputan? mungkin bisa yang mudah dijangkau saja Mbak. Misalnya yang terdekat ekspedisi apa ya mungkin bisa menggunakan itu dulu. Jadi besok saya infokan saja Mbak ya. Saya cek Oh, dulu. siap, siap. Iya. Iya, iya. Iya, betul, Mbak Feni. Betul. Jadi kalau masalah ekspedisi, silakan ya vendor yang menentukan ya. Jadi dari kita sih bebas, karena murni tujuan kita ini sebetulnya ingin mengembangkan Winit ini gitu loh. Jadi kita nggak berbisnis di dalam bisnisnya Winit, tapi kita hanya menjembatani sebagai wadah untuk para TKI. Ya, mungkin itu. Siap, Bapak. Ya, iya, iya. Berarti intinya ini pakai ekspedisi siapapun boleh ya Pak ya? Iya, iya, iya. Bebas, bebas, Tapi bebas. tujuannya Chandra Ya, itu pun ke depan Lampung. nanti kita seandainya nanti omsetnya banyak besar, jadi dari via ekspedisi manapun bisa tentukan Chandra cabang di mana, ya. Kan banyak juga ekspedisi yang bisa anterin sampai ke Yunlong, umpamanya, atau sampai ke Meifu, atau ke Chinwan, atau ke Maonsan, umpamanya seperti kayak gitu. Tergantung ekspedisinya ya. Jadi kalau ternyata ekspedisinya bisa servisnya antar ke sana, itu kan jelas menguntungkan vendor juga. Terus Ya. soal pembayarannya itu gimana, Pak? Ya, Barang setelah ya. diterima customer, terus kita baru dapetin uangnya, apa nunggu beberapa hari kemudian? Eh, Kalau masalah pembayarannya ini sih bagi saya untuk amannya ya, supaya aman ya, tetap saya akan pegang dulu uangnya, ya, saya akan pegang uangnya dulu. Nah, setelah dari pihak konsumen sudah menerima barangnya dengan baik, ya, ya itu berarti kan resmi, ya, aman sudah kan. Nah, Iya, sudah. baru saya akan mengembalikan ke vendor, ya, karena ini juga saya harus ekstra hati-hati menjalanin Winit ini, ya. Kenapa saya harus ekstra hati-hati? Teman-teman harus ketahui ya, namanya orang bisnis itu yang dijaga apa sih? Kepercayaan kan. Nah, di Ya. Google itu, saya untuk mendapatkan bisa dapat izin dari Google itu butuh proses yang tidak mudah. Seandainya saya menjalani Winit ini dalam tanda kutip curang ya, atau ternyata banyak komplainan umpamanya seperti itu ya,
Saya nggak tahu, bisa jadi via Google copot izinnya kita orang gitu loh. Ya teman-teman. Jadi namanya bisnis itu trust, nomor satu itu kepercayaan, ya, dan rasa aman, ya, aman untuk vendor, aman untuk konsumen. Jadi saya di sini hanya sebagai middleman aja, sebagai penengahnya di situ, ya. Contoh, saya sudah menjalanin Chandra sudah 28 tahun, ya. Saya yakin reputasi saya nggak akan jual dengan uang, ya. Reputasi saya tetap akan mempertahankan nama baik saya, gitu. Jadi teman-teman nggak usah ragu-ragu kalau dengan Winit ini, jadi Winit ini 100% murni adalah hasil dari temuan saya, ya, seperti saya menemukan kiriman uang itu. Jadi di Win ini saya juga hasil temuan saya, gitu, ide saya gitu loh, yang saya rencana terus akan kembangin sampai di seperti apa yang saya inginkan adalah mimpi saya mengajak TKI yang mendunia itu. Ya, tentu kita harus mulai dari Hong Kong dulu, ya. Dari Hong Kong kita mulai, baru pelan-pelan kita akan kalau sini udah berjalan dengan lancar, pelan-pelan kita jalanin ke Taiwan seperti kayak gitu. Yang paling penting sekarang kita fokus dulu nih ke ambasadornya dulu nih, ya. Karena kita perlu cari orang-orang yang benar-benar serius nih, ya. Nah, kalau udah serius yang 20 ini tidak tertutup kemungkinan kita akan tambah orang lagi gitu. Ya. Jelas ya teman-teman ya? Pak, saya kok masih Mbak belum jelas toh, Pak. Hah? Mbak Andrea ya, mungkin kita bisa belajar dari sistem yang dulu ya. Jadi sistem dulu juga pernah yang namanya bagi hasil di AHJB. Kalau sistem dulu itu kita per semester bagi hasil. Dan apakah untuk kedepannya kita ada limit pengambilan, misalkan teman-teman ini udah ada 100 Hongkong dolar untungnya di Winit lalu bisa ditransfer seperti itu. Pasti untuk transfer uang kita kan harus ada limitnya ya biasanya gitu untuk ke rekening kita kayak gitu. Mungkin ke depan syarat-syaratnya kayak gitu. Apakah akan kembali ke sistem yang dulu per semester per 6 bulan sekali dibagi hasil ketika produk teman-teman laku kayak gitu. Jadi nanti mungkin salah satu idenya seperti itu. Atau karena nggak mungkin juga 20 dolar terus minta bagi hasil kayak gitu kan ya terlampau sedikit apalagi bagi Mbak Andrea ya. Seperti itu Mbak Andrea. Baik, Apakah menjawab? Oke, baik, terima kasih. ya. Tapi Iya. lebih baik pas sudah diterima ke customer bayar ke kita gitu loh, biar cepatnya. Ya, coba Bukan. nanti di aplikasi digitalnya Chandra Remitten mungkin bisa itu ya, diaplikasikan idenya Mbak Andrea. Cuman ya seperti yang Pak Chandra sampaikan tadi, kita sekarang fokus di ambasadornya dulu, yang lain-lainnya akan mengikuti. Jadi sistem-sistem yang lain akan selalu diperbaiki. Kak Fani, apa yang belum dipahami tadi? Ya, silakan Kak Fani terkait ambasador mungkin yang masih ingin ditanyakan sebelum kita tutup ya teman-teman untuk sesi Winit Space malam ini. Alhamdulillah Winit Space yang pertama begitu antusiasnya besar. Nanti kita akan lanjutkan di Winit Space selanjutnya. Silakan sebelum saya tutup Untuk Kak Fani. pertanyaan yang pertama tadi ya lumayan sih sudah terjawab. Untuk yang kedua kan masih belum dijawab sama Mas Eko. Yang belum dipahami yang bagian mana Kak? Yang Bagian ambasador sedikit tadi ambasador. Mas, yang tadi saya tanyakan itu loh, sistem cara kerjanya bagaimana untuk digabung di ambasador Winit? Di Ambasador Winit kita tugas utamanya ini Mbak. Saya buka lagi di PPT mengenalkan dan mempromosikan aplikasi Winit. Jadi nanti teman-teman akan ada coaching, ada mentoring ketika sudah 20 orang itu kumpul. Nanti akan ada pembelajaran
tentang bagaimana sih cara mengenalkan, bagaimana cara mempromosikan, bagaimana cara mengajak orang-orang untuk mulai mengenal Winit, mendownload Winit, membuat akun di Winit, menggunakan Winit, termasuk nanti closing atau transaksi di Winit. Jadi arahnya ke sana. Kalau secara sederhananya kita ingin bentuk tim marketing Winit yang sifatnya freelance. Jadi freelance itu kan nggak ngikat ya, tidak mengikat kita. Kalau kita pengen dapat reward, pengen dapat side income, ya kita harus sungguh-sungguh. Makanya seperti Bapak Chandra sampaikan tadi, kita nggak butuh orang banyak dulu, kita cari orang sedikit dulu yang benar-benar sungguh-sungguh. Nah, nanti orang yang sedikit yang sungguh-sungguh ini harapannya bisa mengajak dan menginspirasi orang lain. Nah, nanti semakin besar, semakin banyak lagi yang bisa jadi ambasadornya. Berarti sistemnya sama sama seperti afiliator dong, Mas. Secara dasarnya mirip, Mbak. Cuma kan kita belum mengarah ke sana. Itu kan lebih kompleks lagi. Berarti nanti kita ketika jadi brand ambasadornya nanti berarti nggak usah share link, cuman hanya memperkenalkan saja gitu doang. Kalau share link kan belum, kita sistemnya belum siap, Mbak ya. Seperti tadi dijawab oleh Bapak Chandra dan Kak Ana. Nah, nanti kita manual dulu, maksudnya kita memperkenalkan secara person to person. Atau orang ke orang, individu gitu, Mbak. Oke. Oke, siap Mas. Terima kasih. Iya, siap. Semoga menjawab Mbak Fani ya. Berarti nanti kita digabungkan dulu dari 20 itu, berarti nanti kita di Kucing entah itu nanti melalui online atau offline, Offline. berarti Iya, yang penting kita dikumpulin 20 orang itu dulu berarti. betul. Nanti akan ada grup khusus untuk Dan 20 ini siapa? orang. Dan ini siapa saja ya? Meskipun masuk di dalam grup vendor ini bisa daftar ya, Mas? Kalau di syaratnya, seperti tadi sudah saya sampaikan, untuk menjadi ambasador itu bukan vendor produk Winit. Jadi untuk vendor atau mitra produk Winit, kita nanti akan ada program khusus di luar ini, dan pembahasannya tidak di sini. Jadi untuk vendor, gimana biar tetap dapat mungkin ilmunya, bocoran-bocoran ilmunya. Nah, mungkin orang-orang terdekat dari yang menjadi vendor. Kak Fani mungkin sudah punya pasangan atau sudah punya anak atau punya adik, bisa Belum. direkomendasikan. Iya, mohon maaf. Mas Eko cariin. Siap, Bapak. Nanti japri Kak Fani kriterianya gimana. Oh, masih Siap. boleh bertanya. Iya, gitu Kak Fani. Cukup menjawab? Oke, Mas Eko, terima kasih. Baik, Siap. siap. Terima kasih. Saya kira cukup ya teman-teman, karena mengingat waktu kita sudah di Indonesia sudah hampir jam 11, di Hongkong juga hampir jam 12. Mungkin ada teman-teman yang mungkin masih belum terjawab pertanyaannya atau ingin tanya, nanti bisa chat, ini ada nomor admin Winit Space, atau bisa juga chat ke Pak Chandra, ke Kak Ana, bisa ke Kak Feni, Kak Tias, atau mungkin ke Bu Elif untuk diskusi terkait Winit. Baik, mungkin ada yang disampaikan sebelum saya tutup dari tim Winit, Bapak Chandra, Kak Ana, Kak Feni, Kak Tias, atau Bu Elif? Tidak ada kayaknya ya. Udah cukup. Ya. Nanti next loh. Oke. Sebagai penutup aja ya lah. Saya mungkin mau mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang kelihatannya begitu antusias ya dan percaya dengan visi misi AHJB ini ya. Saya berharap teman-teman juga benar-benar ya mau mendukung program ini. Ini yang paling penting ya, Winit ini. Nah, seandainya tanpa teman-teman yang mendukung, ya meskipun bagi saya visi misi saya anggap bagus ya percuma gitu loh. Ngapain bagus kalau ternyata buktinya nggak ada, hasilnya nggak ada, bener nggak? Nah, tanpa kalian saya juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Jadi saya senang dari tadi kita mulai sampai sekarang kelihatannya yang live nggak ada gitu ya. Tetap mau mendengar. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan selamat istirahat ya.
Oke, Sama-sama Pak. Baik, terima kasih Bapak. Selamat malam, Terima Pak. kasih Terima teman-teman kasih, Pak semua. Fikar. Terima Terima kasih kasih, tidak Bu live Nini, sampai acara Mbak selesai. Anang. Sampai bertemu di Winit Space #2 ya. Nanti kita akan siapkan yang lebih matang lagi. Kalau ada masukan untuk materi-materi silakan bisa chat ke admin. Mungkin request materi khusus juga bisa. Jangan lupa untuk teman-teman juga mendaftar di Winit Ambassador Program. Kita tunggu ya untuk chat admin. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih untuk tim Winit yang sudah hadir dan menyampaikan materi. Sampai bertemu di kesempatan yang lain. Saya undur diri. Mohon maaf bila ada salah. Sekian, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Bye-bye kasih. semuanya. Terima kasih. Izin keluar.